miliknya Allah. Segala apa yang ada di langit dan miliknya Allah juga apa saja yang ada di bumi. Oleh karena yang memiliki semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk berbuat apa saja yang dimiliki olehnya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memberikan balasan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat atas maksiatnya, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Salah satu kekuatan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang memberi balasan, yang memberi upah, yang memberi pulangan kepada manusia atas apa yang dilakukan daripada amal kebaikan dan juga amal keburukan. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua konsep. Apa itu? If'al, buat, la taf'al, jangan buat. Dua itu saja konsep Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Buat apa yang Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Selain daripada itu, maka ia terkait dengan hal-hal yang tak ada kaitan dengan pahala atau dosa. Yang terkait dengan pahala dan dosa, buat atau jangan buat. Seperti Allah suruh kita sembahyang, maka buat. Bila tak buat, maka dia dosa. Allah suruh kita berpuasa, maka buat. Kalau tak buat, dia dosa. Allah suruh kita zakat, maka kita kena buat. Kalau tak buat, kita dosa. Itu antara buat dan juga jangan buat. Allah suruh kita tawadhu, kalau kita sombong, kita dosa. Allah suruh kita ikhlas, maka kalau riya, kita dosa. Jadi Allah suruh kita ikhlas, Allah larang kita riya. Allah suruh kita tawadhu, Allah larang kita untuk sombong. Allah suruh kita berbaik sangka, Allah larang kita berburuk sangka. Itu konsep dalam kita beribadah kepada Allah. Selain daripada itu, maka tak terkait dengan ibadah. Orang beli pakaian, harganya 100 ringgit. Satu lagi beri harganya 150 ringgit. Silakan saja. Yang penting tutup aurat. Allah suruh tutup kita aurat dan Allah larang kita buka aurat. Tapi pakaiannya itu yang harganya berapa selagi dia mampu, itu perkara yang harus. Yang kalau beli harga 100 ringgit tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kalau beli juga 50 ringgit tak dapat pahala, tak dapat dosa, sebab itu terkait dengan perkara yang harus. Jadi yang menjadi penilaian dalam kita punya hubungan dengan Allah, buat dan juga tak buat. If'al, la taf'al. Pada if'al, buat, ada balasannya. Ada perbuatan yang disuruh, yang wajib. Ada perbuatan yang disuruh, yang sunnah. Jangan buat, ada larangan yang bersifat haram, ada larangan bersifat makruh. Maka dua-dua ini termasuk daripada buat dan juga jangan buat. Yang tak terkait daripada keduanya, yang harus saja. Olehada dikatakan wa khussa bil mubah bistiwa wa khussa bil mubah bistiwa'i al fi'l wa tarki ala as-sawa'i. Lakin idza nawa li aklihi al-quwa li ta'ati Allah lahu ma wa khussa ma yubahu. Perkara yang mubah, yang harus di sisi syariat itu sama. Buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tak buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Itu namanya harus. Itu tak terkait dengan ibadah. Kecuali kalau orang buat perkara yang harus dengan niat yang baik. Contohnya apa? Kata contohnya makan. Apa hukum makan? Harus. Tapi dia makan, saya makan untuk mendapatkan kekuatan energi untuk beribadah kepada Allah. So dia makannya untuk ibadah. Baru makan di sini akan dapat pahala karena niatnya tadi.
berubah menjadi satu amalan ibadah disebabkan oleh karena an-niyah. Liyajziyal ladzina asya'u bima amilu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kerajaan langit dan bumi berkuasa untuk memberikan balasan kepada orang yang berbuat kejahatan atas apa yang mereka lakukan dan juga memberikan balasan yang baik kepada mereka yang berbuat kebaikan. Balasan ini dari Allah Subhanahu wa taala imma targhib wa imma at-tarhib. Bila diceritakan tentang balasan dari Allah mempunyai dua maksud. Menggalakkan atau memperingatkan. Ketika diceritakan balasan-balasan orang berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat baik maka akan diberikan syurga. Orang berbuat baik akan mendapatkan redha. Orang berbuat baik akan mendapatkan ampun. Orang berbuat baik akan mendapatkan maaf. Orang berbuat baik akan diberikan derajat yang tinggi di syurga. Pemberitahuan tentang syurga, darjat, rahmat, maghfirah dan lain sebagainya untuk kita digalakkan oleh Allah untuk berbuat. Umpamanya orang yang dia diberikan janji kalau pelajar dapat nilai bagus maka akan diberi hadiah bagi umrah contohnya. Insyaallah kita pergi umrah ya kan. Kalau dia berjaya maka dia akan mendapatkan hadiah, diberikan pergi ke mana? Pergi ke Baitul Maqdis contohnya. Pemberitahuan seperti itu menggalakkan untuk pelajar itu rajin belajar dan juga muthala'ah untuk dapat nilai dan mendapatkan balasan. Sama juga bila pelajar gagal maka akan diskors. Atau kalau belajar buat pelanggaran maka akan disuruh cuci bilik air contohnya. Contoh. Maka dia tak akan melanggar. Apa sebab? Dia tahu. Orang jalan ambil highway. Bagi tahu. Waze bagi tahu. Katanya nanti hadapan ada speed trap. Jaga kelajuan. Nah, kalau bagi tahu kamu depan kalau speed trap kita kena sekian ratus ringgit nih. Aduh tekan brake dia. Apa sebab? Dia tahu hukuman di depan. Jadi dalam Allah memberitahukan tentang balasan yang baik adalah targhib, menggalakkan kita beramal. Dan Allah memberitahukan tentang ancaman dan hukuman untuk kita merasa takut melakukan pelanggaran karena di hadapan ada hukuman. Liyajziyal ladzina asya'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tapi di situ ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan oleh kerana adanya pahala atau dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah bukan karena takut hukuman. Tapi karena malu. Ada orang beribadah kepada Allah karena malu. Kalau saya tak sholat malu kepada Allah. Kalau saya tak puasa malu pada Allah Ta'ala. Kalau saya melakukan perbuatan yang salah maksiat, malu saya pada Allah Ta'ala. Orang yang beribadah karena malu kepada Allah Ta'ala, dia mau dikasih pahala ke, tak kasih pahala ke, dia bagi dia perasaan malu itu yang menjadi motif untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kata Imam Al-Ghazali, ada orang beribadah kepada Allah ini ada 3 peringkat. Ada 3 level. Ada orang beribadah kepada Allah, levelnya level hamba sahaya. Hamba sahaya adalah kerjanya disuruh. Kalau dia tak buat apa yang disuruh oleh majikan, mungkin dia kena hukum. Jadi hamba sahaya itu buat apa yang disuruh oleh majikannya karena takut kena hukum. Jadi dia buat karena takut hukum. Ada orang beribadah kepada Allah levelnya level peniaga. Orang berniaga ingin mendapatkan untung. Jadi ada orang beribadah kepada Allah levelnya peniaga. Aku beribadah kepada Allah supaya aku masuk surga. Aku beribadah kepada Allah supaya dapat istana.
Aku beribadah kepada Allah untuk dapatkan bidadari. Aku beribadah kepada Allah supaya mendapatkan intan permata. Aku beribadah kepada Allah, walhasil di pikiran dia adalah untuk mendapatkan pulangan. Macam juga orang berniaga untuk mendapatkan keuntungan. Ada orang beribadah seperti itu. Ini level peniaga, kata Imam Al-Ghazali. Ada orang beribadah kepada Allah, levelnya level hamba merdeka. Hamba yang bebas. Yang dia berbuat apa saja karena dia adalah suka berbuat seperti itu. La takut, wala dia pun mengharap apa-apa pulangan. Yang kalau dia mengharap, makanya dia bergantung. Kalaupun dia takut, maknanya dia masih terkait dengan orang lain yang dia takut. Tapi dia buat apa yang disuruh oleh Allah karena itu adalah dia suka. Karena dia suka. Ini level ibadah orang-orang yang merdeka. Walihada kata ba'dul arifin mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepada Engkau karena takut dalam neraka, ya Allah, memasukkan aku dalam neraka. Kalau aku beribadah kepada Engkau ingin syurga, jangan Kau masukkan aku dalam syurga. Tapi aku beribadah kepada Engkau, jadikan karena sebabnya adalah Engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Ada levelnya orang-orang yang high level. So kita tak apalah kita beribadah yang below sikit. Yang penting beribadah kepada Allah Ta'ala dan tinggalkan apa yang dilarang, lama kelamaan nanti naik level. Oleh hadza walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami akan berikan petunjuk lagi. Kami akan tambahkan petunjuk dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang al-muhsinin. Orang-orang berbuat ihsan. Liyajziyal ladzina sa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Untuk memberikan balasan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat atas perbuatan maksiatnya dan akan memberikan balasan syurga kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan orang berbuat ihsan adalah ihsan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah kamu ihsan seperti Allah berbuat ihsan kepada kamu. Jadi kita beribadah kepada Allah ini Subhanahu wa taala disebabkan oleh karena Allah dahulu telah mendahului ihsannya kepada kita. Maka kita berbuat ihsan juga kepada Allah, walaupun ihsan Allah kepada kita tak sama dengan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat ihsan kepada kita, tak ada siapa yang mempengaruhi Allah. Allah berbuat ihsan kepada kita dengan kuasa yang ada pada Allah. Allah berbuat ihsan kepada kita karena Allah maha kaya ke atas apa yang dimiliki oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat ihsan pada Allah, kita berbuat ihsan dengan apa? Dengan salat. Yang ciptakan tangan kita untuk kita takbir turun ke bawah adalah Allah. Yang ciptakan kita punya lidah untuk baca Fatihah dan ayat Quran Allah juga. Yang ciptakan kita punya otak untuk menghafal ayat-ayat dan untuk dibaca dalam salat adalah Allah. Yang ciptakan kita punya dahi untuk sujud adalah. Yang ciptakan tanah untuk kita letakkan kita punya dahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat ihsan kepada Allah kalau Dia juga yang bagi kepada kita? Perbezaan ihsan dari Allah dan ihsan daripada manusia. Intinya adalah kita berbuat ihsan bukan Allah itu dapat jasa daripada kita. Tidak, Allah tak perlu dengan kita punya ibadah. Kita perlu balasan pahala dari Allah dengan ibadah kita kepada Allah. Dengan kita bersaksi bahwasanya ihsan yang kita lakukan adalah satu pemberian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kata, Allah aku udah banyak salat dah. Takkan ya Allah, aku sudah banyak bersedekah. Yang bagi awak duit siapa? Aku kerja lah. Yang bagi awak otak untuk bekerja siapa? Yang ciptakan majikan awak untuk bagi awak gaji siapa? Hanya kembali kepada yang Maha Esa Subhanahu wa taala, tunggal mutlak dalam segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada ada orang dalam Mustadrak Imam Al-Hakim
Ada diceritakan ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Umur orang-orang dulu ini umur panjang-panjang. Di antara mereka diceritakan di akhirat nanti katanya, masuklah kamu ke surga dengan rahmat aku. Katanya, ya Allah, aku sembah engkau 500 tahun dah. Bukan sedikit lama. Biarlah aku masuk surga dengan aku punya amal. Supaya dia boleh bangga dengan amalnya yang ia lakukan di bumi. Katanya, oke, kalau kamu nak masuk surga dengan amal kamu, jom kita timbang amal kamu itu. Timbang amalnya. Ibadah selama 500 tahun. Dengan nikmat mata yang Allah kasih. Yang dia banyak menggunakan mata sebagai nikmat dari Allah untuk keperluannya. Yang setiap nikmat itu menuntut kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu merupakan satu hak yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kamu timbang amal ibadah 500 tahun letakkan dengan nikmat mata sebelah. Lagi berat nikmat mata yang belum tertunai dengan ibadah 500 tahun. Dia bergerak ke sana dengan matanya, Allah yang kasih. Dia buat apa saja dalam ibadahnya dengan matanya juga, Allah yang kasih. Baru nikmat mata. Belum telinga, belum tangan, belum yang lain-lain. Belum lagi apa yang Allah kasih daripada kenikmatan-kenikmatan yang di luar. Barulah dia sadar betapa besarnya haknya Allah hanya melalui nikmat mata saja. Belum lagi nikmat yang lainnya. Walihada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung jumlah bilangan nikmat Allah, kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu menghitung nikmat Allah, macam mana nak penuhi hak Allah untuk kamu bersyukur kepada Dia? Walihada tak boleh ada orang, aku dah bersyukur kepada Allah. Macam dia tahu sebanyak mana nikmat Allah kasih kepada dia. Faham dong? Akhirnya dia pun mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Barulah dia diizinkan oleh Allah masuk syurga dengan rahmatnya. Walihada dalam hadis Nabi bersabda, la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalihi. Tak seorang pun daripada kamu yang masuk syurga dengan amalnya. Engkau pun begitu, wahai Rasulullah, aku pun begitu. Melainkan Allah sudah mendahului rahmatnya kepada aku. yakni masuk syurga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal untuk apa? Amal adalah umpan untuk mendapatkan rahmat. Amal itu wasilah untuk mendapatkan rahmat. Karena Allah menjanjikan rahmat kepada orang yang beramal. Tapi amal kita bukan melayakkan untuk kita masuk surga dengan kita punya amal. Tak cukup. Terlalu berharga itu surga. Nah, diukur dengan amal kita. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Siapakah mereka orang-orang yang akan diberi balasan yang baik, yang akan diberikan balasan syurga oleh Allah nanti di akhirat? Siapa dia? Katanya alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, yaitu orang-orang yang dia menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Wal fawahisha, dan dosa-dosa yang keji. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu, wahai Rasulullah Muhammad, sangat luas pengampunannya. Saya katakan di awal bahwasanya konsep hubungan kita dengan Allah dua. Buat dan tidak buat. Buat apa yang disuruh, baik itu yang wajib atau yang sunnah. Tidak buat apa yang dilarang, baik itu yang haram atau yang makruh. Katanya orang yang mendapatkan surga nanti adalah, yang pertama adalah orang-orang yang dia menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah. Setiap dosa berpeluang mendapatkan ampun kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah, mau berhala ke, mau manusia ke, mau pokok ke, mau matahari ke, mau angin ke, keyakinan adanya Tuhan selain daripada Allah bersama dengan Allah, itu adalah merupakan dosa besar.
Termasuk bahagian daripada dosa besar bila meyakini adanya kekuatan bersama dengan Allah selain daripada Allah, sehingga dia bergantung dengan kekuatan itu. Seperti orang yang meletakkan kepercayaan dan keyakinan kepada makhluk, pomoh ke atau apakah yang boleh berbuat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadis fil hadis ada 7 al-mubiqat, dosa-dosa yang mencelakakan orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dosa orang yang dia pergi ke tukang sihir atau kepada pomoh. Sebab berkeyakinan ada bersama dengan Allah kekuatan yang ada pada makhluk. Nah, kabair al-ithmi, dosa-dosa besar yaitu syirik. Wal fawahish, dosa-dosa keji. Apa maksudnya dosa-dosa keji? Katanya al-fawahish ini adalah dosa-dosa yang kalau dilakukan pelakunya berhak atau mesti dihukum dengan hukum jenayah, had. Seperti zina di sebat atau direjam. Mencuri kena potong. Qadhaf kena sebat. Minum arak kena sebat. Itu dosa-dosa yang pelakunya dijatuhi hukum jinayat atau hukum had atau hudud. Maka perbuatan dosa ini dikatakan dosa yang fawahish. Dibezakan keduanya untuk membahagikan antara dosa yang paling berbahaya, yaitu syirik, dan yang kedua adalah dosa-dosa besar yang berpeluang untuk mendapatkan ampun dan maaf bila ia bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan dosa yang lamam. Illa al-lamam. Mereka yang dijanjikan syurga adalah orang-orang yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, dosa-dosa keji, kecuali dosa-dosa kecil. Maksudnya adalah bukan bermakna dosa besar tak apa kita tinggalkan, dosa kecil kita buat. Bukan begitu. Ingin memberitahukan bahwasanya manusia itu untuk terelak daripada dosa kecil sukar. Tapi dia mampu untuk mengelak daripada dosa besar. Dosa kecil, pandangan mata kepada aurat orang. Ada dosa-dosa. Kalau ada seorang zaman Nabi SAW, ya, jalan, kemudian nampak perempuan. Matanya tertumpuk kepada perempuan itu. Sampailah dia masa berselisih, dia tengok, dia tak perasan punya kepala dia terhantuk dengan benda di hadapannya dan berdarah. Disebabkan oleh kerana memandang kepada perempuan. Maka setelah itu dia datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan, ya Rasulullah, dia beritahu apa dia punya kesilapan. Kata baginda Rasulullah, kamu sudah sholat? Katanya, sudah Rasulullah. Katanya, kalau begitu dosa kamu tadi sudah diampunkan dengan salat fardu yang kamu lakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Perbuatan kebaikan, ketaatan itu dapat menghapus perbuatan maksiat dan dosa. Jadi dimaksudkan adalah perbuatan dosa kecil dapat dihapus dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, lakukanlah kebaikan supaya amal kebaikan itu dapat menghapus perbuatan salah dan dosa, maksudnya dosa kecil. Antara dosa kecil dan dosa besar terdapat beberapa persamaan dan beberapa perbezaan. Persamaannya sama-sama berdosa kepada Allah. Orang berbuat dosa besar, dia dosa kepada Allah. Orang berbuat dosa kecil, dia juga berdosa kepada Allah. Jadi orang yang fokus kepada siapa dia berdosa, maka dia tak akan bezakan kecil atau besar, sebab sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan dia akan berfikir kalau dosa besar ini kita perlu tinggalkan. Kalau dosa kecil kita boleh buat. Kan sama-sama dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak pandang Allahnya, ke pandang dosanya. Sehingga dengan dosa kecil,
tak apa kita buat. Khawatir dia tergelincir memperlekehkan Allah, khawatir dia tergelincir memperkecil Allah Subhanahu wa taala dengan dia menganggap dosa kecil oke. Oleh hada, kata ulama mengatakan kalau kamu ingin melakukan dosa, maka janganlah kamu tengok pada dosanya, tapi kamu tengok kepada siapa kamu berdosa. Kamu tengok kepada siapa kamu berdosa. Semakin kita kalau melakukan benda silap kan, kita silap kepada kawan, kita silap kepada jiran, dengan kita silap kepada ibu, kita silap kepada bapak, orang tua kita. Takkan kita samakan kita punya silap dengan orang tua dengan kita punya silap dengan orang lain, orang tua kita. Maka dia akan merasa bersalah besar kalau melakukan kesalahan kepada orang tuanya. Nah, kalau kepada Tuhan, kalau kepada Allah Ta'ala, siapa yang lebih besar? Orang tua kita kah atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Paham dong? Kalau itu titik persamaan dalam dosa kecil dan dosa besar adalah sama-sama berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Titik perbezaannya adalah orang yang melakukan dosa besar, dosanya itu akan dihapuskan dengan dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Adapun dosa kecil dapat dihapuskan dengan dia melakukan amal kebaikan-kebaikan yang lain, maka dengan itu dosa kecilnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis orang yang hadir Jumat sampai Jumat yang berikutnya, orang yang hadir salat Jumat, maka dosanya akan diampunkan sampai Jumat yang akan datang. Antara dua Jumat penghapus daripada dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa di antara keduanya. Antara umrah dengan umrah penghapus dosa di antara keduanya. Ini penghapusan dosa antara dua ibadah, umrah dengan umrah, Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, sembahyang dengan sembahyang. Ini semua adalah dosa-dosa kecil yang dihapus dengan kita melakukan ibadah. Tapi kalau dosa besar, wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dia kena menyesal, yang kedua adalah meninggalkan perbuatan maksiat itu, dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Ini 3 syarat dalam kita bertaubat atas dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil akan dihapus dengan amal ibadah. Alladzina yajtanibuna kaba'ir al-itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu luas pengampunannya. Diberitahukan dalam ayat ini Allah itu luas pengampunannya. Jangan sekali-kali membatasi luasnya pengampunan Allah dengan besarnya kita punya dosa. Sudah dia tidak sopan kepada Allah kalau dia mengatakan dosa saya tak mungkin diampunkan oleh Allah. Terlalu banyak dosa saya. Terlalu besar dosa saya. Kalau dia mengatakan Allah tak akan ampunkan dosanya karena melihat dosanya terlalu besar, dengan opositnya adalah ruang pengampunan Allah yang terhadlah, dosa saya tak mungkin diampunkan. Jadi ruang rahmatnya Allah sempit. Sementara Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku merangkumi segala sesuatu. Wahai hambaku, kamu datang kepada aku walaupun dengan dosa setinggi langit, aku datangkan dengan pengampunan setinggi langit juga. Dosa kamu sebanyak apapun juga, aku datangkan pengampunan sebanyak dosa yang kamu lakukan. Lebih daripada itu, sebanyak dosa diampunkan boleh digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Idzan annallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keluasan dalam pengampunannya terhadap hamba-hambanya. Inna rabbaka wasi'u al-maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu yang luas pengampunannya. Fil hadits al-qudsi dinyatakan sesungguhnya Allah membuka pintunya, fil hadits an-nabawi, Allah membuka pintunya di waktu pagi agar supaya orang yang berdosa di waktu malam bertaubat kepada Allah. Allah buka pintu taubatnya di waktu malam supaya orang yang berdosa di waktu siang bertaubat kepada Allah. 24 jam dibuka pintu untuk bertaubat. Oleh hada satu rahmat yang besar diberikan oleh Allah kepada orang yang berdosa bila dia mau bertobat. Tapi kalau sudah 24 jam pintu taubat dibuka oleh Allah, orang tak mau taubat, teruk sangat.
Fahimtum? Ada luasnya pengampunan. Inna rabbaka wasi'u al-maghfirah.